Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menggetarkan hati ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus menyuarakan kondisi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan perhatian dan doa dari seluruh penjuru negeri. Hari ini, kita akan membahas sebuah musibah besar yang tengah melanda bumi Serambi Mekah Aceh. Sudah berhari-hari hujan, turun tanpa jeda. Awan gelap menggantung di langit, sementara Sanggi-Sengge meluap tanpa ampun. Akibatnya, hampir seluruh wilayah Aceh kini terendam banjir besar, memutus akses, menutup jalan, merendam rumah, bahkan membuat banyak wilayah terisolir total. Tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar. Di tengah cobaan berat ini, masyarakat Aceh menunjukkan ketabahan luar biasa. Namun kenyataannya, banyak dari mereka kini harus berjuang dalam keterbatasan, ketiadaan makanan, air bersih, listrik yang padam, dan komunikasi yang terputus. Inilah saatnya kita melihat, memahami, dan turut merasakan apa yang sedang mereka alami. Hujan turun sejak pagi hingga malam, sejak malam hingga menjelang pagi kembali. Langit Aceh tidak menunjukkan tanda-tanda cerah dalam beberapa hari terakhir. Suara derasnya hujan menjadi musik yang menegangkan hari-hari warga. Sungai-sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi arus besar yang menelan jembatan, jalan, dan rumah-rumah di tepiannya. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan apa yang mereka punya. Sebagian memindahkan barang ke tempat tinggi. Sebagian lainnya hanya mampu mengangkat doa dan berharap air tidak semakin naik. Namun, kenyataannya air terus bertambah hingga merendam kawasan pemukiman dan membuat ribuan keluarga mengungsi. Kita sering diajarkan bahwa di balik setiap ujian ada hikmah, tapi tidak ada yang siap ketika ujian itu datang sedalam ini. Aceh kini sedang memanggil kita semua, memanggil perhatian nasional agar tidak membiarkan mereka menghadapi musibah ini sendirian. Hujan yang tidak berhenti menyebabkan semua sungai besar di Aceh Timur meluap. Air masuk ke rame-rama penduduk dengan cepat. Dalam hitungan jam, desa-desa berubah menjadi pulau kecil yang terkurung air. Jalan utama menuju kabupaten sudah tidak dapat diakses. Bahkan beberapa desa kini tidak bisa dijangkau oleh kendaraan apapun. Banyak warga terjebak di lantai 2 rumah atau di atap sambil menunggu pertolongan. Sinyal telepon melemah membuat mereka sulit meminta bantuan. Para orang tua gelisah karena persediaan makanan dan air bersih semakin menipis. Sementara anak-anak mulai menangis kelaparan. Di tengah situasi ini, kita belajar bahwa keterbatasan manusia bukanlah hal yang lemah, tetapi sebuah pengingat bahwa kita harus saling bergantung satu sama lain. Aceh Timur membutuhkan kita. Mereka membutuhkan doa, kepedulian, dan uluran tangan kita semua. Hujan deras membuat air dari pergunungan mengalir deras ke area pemukiman. Air membawa lumpur tebal, batu, dan ranting pohon besar yang merusak apapun yang dilewatinya. Jalan-jalan utama kini tertutup lumpur dan air yang menggenang setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Jembatan penghubung antar kecamatan hilang diterjang arus, kendaraan tidak dapat lewat, bantuan terhambat. Para relawan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencapai satu desa yang terisolir. Bahkan perahu karet pun sulit menembus derasnya arus yang tak kunjung melemah. Warga bertahan dengan penuh kesabaran. Mereka saling membantu, saling menguatkan, dan saling menguatkan iman. Meski berat, mereka percaya Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Keyakinan itulah yang membuat mereka tetap berdiri meski dunia di sekitar mereka tenggelam. Banjir menutup jalan-jalan utama, membuat langsa terputus dari kota-kota di sekitarnya. Banyak wilayah yang biasanya ramai, kini berubah sunyi. Rumah-rumah terendam hingga setengah dinding. Sementara sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 atau mengungsi ke masjid-masjid terdekat. Pasokan bahan makanan mulai sulit diperoleh. Minimarket tutup, pasar terendam, dan pedagang tidak bisa berdagang. Di posko pengungsian, banyak keluarga harus berbagi satu selimut untuk 2 atau 3 orang karena keterbatasan perlengkapan. Anak-anak mencoba tersenyum, tetapi suara hujan di luar membuat mereka tetap ketakutan. Langsa adalah kota yang penuh sejarah. Namun hari ini, kota itu sedang berjuang. Mereka tidak hanya memerlukan bantuan material, tetapi juga doa,
agar Allah segera menurunkan pertolongannya dan meredakan hujan yang sudah terlalu lama turun di Aceh Selatan. Banjir menghancurkan banyak jembatan serta menutup akses utama menuju pedalaman. Desa-desa yang berada jauh dari pusat kota kini benar-benar terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa masuk karena jalanan berubah menjadi sungai panjang berbagi lumpur tebal. Warga terpaksa bertahan dengan makanan seadanya. Banyak keluarga yang hanya makan 1 kali dalam sehari. Beberapa bahkan terpaksa meminum air hujan karena sumber air bersih tercemar lumpur. Kondisi kesehatan masyarakat makin rentan, terutama bagi bayi dan lansia. Meski begitu, kita melihat cahaya harapan pada wajah para relawan yang terus masuk ke wilayah-wilayah terdampak. Mereka datang bukan hanya dengan membawa makanan, tetapi juga membawa harapan, doa, dan semangat bagi warga yang sedang berjuang. Selain hujan deras dan banjir, Aceh Tenggara dilanda banjir bandang yang membawa material, pohon, dan batu-batuan besar. Banyak rumah tersapu bersih. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat rumah yang mereka huni selama bertahan-tahan hilang dalam hitungan detik. Tidak hanya itu, longsor terjadi di banyak titik sehingga jalan lintas antar kecamatan tertutup total. Tim evakuasi harus berjalan kaki berjam-jam untuk bisa menyelamatkan warga yang terjebak. Cuaca ekstrem membuat semuanya semakin sulit. Namun di tengah kehancuran itu, warga tetap mengucap syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Mereka percaya bahwa setelah badai pasti ada pelangi, dan setelah musibah pasti ada pertolongan Allah yang datang pada waktu yang terbaik. Banjir merendam ratusan rumah. Banyak warga terjebak di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu perahu datang. Air yang naik pelan, tetapi pasti membuat mereka tak bisa turun dari tempat tinggi. Sekali turun, risikonya nyawa pasar-pasar tempat mereka mencari nafkah kini terendam. Lapangan sekolah menjadi lautan air. Aktivitas masyarakat berhenti total. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang tua tidak bisa bekerja, yang tersisa hanya rasa cemas dan berharap hujan segera berhenti. Namun, di balik itu semua, kebersamaan masyarakat Pidie dan Pidie Jaya menjadi pelajaran indah bagi kita semua. Mereka tidak meninggalkan satu sama lain. Mereka menguatkan satu sama lain. Karena mereka tahu, Allah mencintai hamba-hamba yang saling membantu dalam kebaikan. Air merendam rumah hingga 2 meter. Banyak rumah panggung ikut terendam. Lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama kini rusak total. Ribuan hektar sawah terendam hingga petani kehilangan hasil panen mereka. Jalan nasional digenangi air. Sepanjang puluhan kilometer, kendaraan tidak bisa lewat sama sekali. Aceh Utara benar-benar menjadi wilayah yang terputus dari provinsi lain. Bantuan yang biasanya masuk melalui jalur darat kini harus dialihkan ke jalur air yang sangat berisiko. Di tengah musibah, kita melihat betapa teguhnya masyarakat Aceh Utara menghadapi cobaan. Mereka tetap sholat berjamaah di tempat pengungsian, tetap membaca doa, tetap bersyukur, meski dalam kesulitan. Ketabahan mereka adalah cermin keimanan yang luar biasa. Banjir datang dari daratan akibat hujan deras yang tak berhenti. Namun di sisi lain, gelombang pasang dari laut menghalangi air untuk mengalir keluar. Akibat Aceh Jaya seperti tenggelam dalam kolam besar yang tidak bisa surut. Masyarakat pesisir harus mengungsi karena air laut masuk ke rumah-rumah mereka. Banyak rumah rusak parah akibat hantaman gelombang. Sementara di dalam kota, banjir tetap bertahan karena tidak ada saluran pembuangan yang mampu mengalirkan air ke laut. Relawan maritim berusaha menembus gelombang tinggi untuk membawa bantuan. Namun cuaca buruk membuat mereka harus berhati-hati. Aceh Jaya kini menjadi salah satu wilayah yang paling membutuhkan bantuan segera. Dari Aceh Timur hingga Aceh Jaya, dari Pidie hingga Aceh Selatan, dari wilayah pesisir hingga pedalaman Aceh, kini dalam keadaan darurat total. Banjir merata di hampir seluruh daerah, membuat Aceh seperti pulau yang tersirai bera tanpa akses dan komunikasi. Ribuan pengungsi tersebar di ratusan titik darurat. Banyak wilayah belum tersentuh bantuan karena akses banner-banner tertutup. Relawan bekerja siang malam, namun mereka tidak bisa menjangkau semua titik dalam waktu singkat. Di saat seperti inilah solidaritas kita diuji. Ujian Allah tidak datang untuk melemahkan, tetapi untuk menyatukan. Dan Aceh kini membutuhkan persatuan itu. Butuh doa kita, perhatian kita, dan pertolongan dari saudara-saudaranya di seluruh tanah air. Sahabat semua, bencana ini adalah pengingat bahwa manusia hanya bisa berencana,
Tapi Allah lah yang menentukan. Aceh sedang berada pada masa yang sangat berat. Namun kita yakin Allah tidak akan meninggalkan mereka. Kita harus ikut bergerak. Kita harus ikut peduli. Kita harus ikut membantu. Semoga narasi ini membuka hati kita. Semoga Aceh segera pulih. Semoga air segera surut. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Aceh yang sedang berjuang mempertahankan hidup mereka. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena dukungan kalian membuat channel ini terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menyuarakan kondisi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.